Perkenalkan, nama saya Feni Novenia Johari dengan NIM 69 2019 003. Kami akan mempresentasikan tentang tugas Advanced Game Design. Berikut merupakan pengumpulan data internet yang dibutuhkan, yaitu ada game adventure pixel art yang diminati di kalangan remaja 13+, dan mekanik game adventure berupa puzzle. Berikut merupakan data internet yang berhasil kami kumpulkan. Di sini ada dua game, yaitu ada Undertale dan Celeste. Keunikan dari Undertale yaitu premis unik yang membedakan dirinya sendiri, menggabungkan tren game yang lama dan yang baru, soundtrack pengiring yang bagus, alur cerita yang dalam dan bernuansa membuat pemain ketagihan untuk lebih banyak lagi, karakterisasi monster dengan pola bicara dan cara berbeda untuk berinteraksi dengan pemain, tergantung pada pilihan yang berbeda dibuat pemain. Celeste adalah platformer indie yang dilanjutkan pada tahun 2019. Keunikan dari Celeste yaitu adalah game adventure platforming dengan cerita yang menarik, finalis Excellence in Audio IGF dengan lebih dari 2 jam musik orisinil yang dipimpin oleh piano live yang memukau dan ketukan synth yang menarik. Berikutnya ada Corpse Party. Corpse Party merupakan game horor yang dibuat dengan menggunakan RPG Maker. Keunikan dari Corpse Party yaitu game horor dengan cerita dan branch yang banyak dan menarik, banyak yang event yang tertrigger di saat tertentu, perbedaan story akan terjadi ketika pemain kehilangan karakter, dan alur cerita yang unik dengan plot. Yang terakhir ada Stray Cat Crossing. Stray Cat Crossing merupakan game puzzle misteri dengan sentuhan horor. Keunikan dari Stray Cat yaitu puzzle yang unik dan menarik di mana puzzle dapat disusun dan untuk menyampaikan cerita. Alur cerita yang unik dan banyaknya plot twist yang tidak terduga. Penyampaian cerita yang unik namun sangat mudah untuk dipahami oleh pemain. Sekarang, mekanik permainan. Free player scoring with story plot, di mana pemain bebas menggunakan karakter protagonis untuk menjelajahi tempat sampai event tertentu. Turn-based battle, di mana pemain menggerakkan karakter dalam party untuk bergantian melakukan serangan atau pertahanan. Lalu, puzzle yang disiapkan di tengah jalan menuju room selanjutnya atau di tengah cerita. Survival pada tempat tertentu, di mana monster atau mobs berkeliaran. Jika terkena, akan berkurang nyawa atau game over. Survival pada tempat tertentu, di mana pemain akan dikejar monster atau mobs saat event tertentu. Dan yang terakhir, mencari benda untuk kemudian diberikan kepada NPC. Hasil pengumpulan data. Menurut data yang telah dikumpulkan, kami menemukan bahwa game horror, misteri, dan puzzle merupakan genre permainan yang cukup populer di kalangan masyarakat. Game-game seperti Corpse Party dan Stray Cat Crossing cukup digemari dan mendapatkan sangat banyak rating positif. Kami juga menemukan bahwa game dengan mekanik puzzle yang unik, disertai dengan kengerian dan horor yang ada di dalam game, dapat menunjukkan keseruan di dalam game tersebut. Kejar-kejaran dengan hantu juga memberikan adrenalin dan daya tarik lebih. Dan ini adalah perusahaan yang serupa. Tim Gris Gris untuk Corpse Party, Dangen Entertainment untuk Witch House, Mad Makes Game and Extremely OK Games Ltd yang pembuat Celeste, Omocat LLC, dan Playism untuk membuat Omori. Nah, dan yang ini adalah harga untuk Corpse Party, Undertale, dan selanjutnya harga untuk Omori, Witch House MV, dan Celeste. Selain data internet, kami juga mengumpulkan data dari narasumber melalui kuesioner. Berikut adalah pertanyaan yang kami siapkan untuk kuesioner yang telah kami sebarkan. Untuk data mengenai narasumber, kami menyiapkan pertanyaan nama, umur, dan jenis kelamin. Lalu untuk pertanyaan mengenai game, digital, dan literasi bahasa Indonesia, kami menyiapkan pertanyaan antara lain, apakah pernah bermain game digital? Ya atau tidak? Lalu yang kelima, di antara pilihan game berikut, game mana yang pernah Anda mainkan? Ada pilihan game Omori, Mad Father, Corpse Party, Undertale, Witch House, Ip, dan lain-lain. Yang keenam adalah
Apa yang menarik dari game yang pernah Anda mainkan tersebut? Lalu yang ketujuh, suka bermain game digital single player atau lokal co-op. Yang ke-8, art style yang disukai dalam game pixel. Ada pilihan anime, semi-realis, atau American cartoon. Lalu yang ke-10, genre game yang paling disukai di antara 3 pilihan, horror, RPG, atau puzzle. Lalu untuk pertanyaan yang ke-11, suka storytelling yang mendalam atau simple dan mudah dimengerti. Lalu yang ke-12, dari pilihan jenis gameplay berikut, jenis gameplay mana yang menurut Anda membuat game jadi tidak membosankan untuk dimainkan sampai tamat? Lalu yang ke-13, apa Anda lebih suka game gratis dengan desain keseluruhan game, karakter, story, gameplay yang simple, atau game berbayar dengan desain keseluruhan game yang sangat berkesan? Lalu yang ke-14, apakah Anda masih merasa kesulitan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar ketika membuat karya tulis formal? Yang ke-15, apakah Anda merasa literasi bahasa Indonesia itu penting? Ya atau tidak? Berikan alasan. Lalu yang terakhir, apakah Anda setuju jika media pembelajaran literasi bahasa Indonesia bisa dibuat dalam game? Ya atau tidak? Dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan, data yang berhasil kami dapatkan, kami simpulkan sebagai berikut. 11 orang narasumber yang mengisi berusia dari 19 sampai 26 tahun, dan 8 orang narasumber berjenis kelamin laki-laki, 3 orang berjenis kelamin perempuan. 9 orang menjawab pernah bermain game pixel dan 2 orang menjawab pernah melihat playthrough. 4 dari 11 orang menjawab pernah bermain Undertale, dan 2 dari 11 orang pernah bermain Stardew Valley. Mayoritas narasumber menjawab hal yang menarik dari game yang pernah mereka mainkan adalah story dan musiknya. 8 orang menjawab lebih menyukai game single player, dan 3 orang menjawab lebih menyukai game lokal co-op. 7 orang menjawab lebih menyukai art style anime, dan 3 orang menjawab menyukai art style American cartoon, dan 1 orang menjawab menyukai art style semi-realis. 5 orang menjawab menyukai genre game puzzle, 4 orang menjawab menyukai genre game RPG, dan 2 orang menjawab menyukai genre game horror. Lalu 7 orang menjawab menyukai cerita yang rumit dan mendalam, dan 4 orang menjawab menyukai cerita yang simpel dan mudah dimengerti. 7 orang menjawab menyukai mekanik gameplay free player control, 4 orang menjawab menyukai turn-based battle, 3 orang menjawab menyukai puzzle yang disisipkan di tengah jalan, 2 orang menjawab menyukai survival dengan monster berkeliaran, dan 1 orang menjawab menyukai survival dengan monster mengejar, dan 2 orang menjawab menyukai mencari items untuk diberikan kepada NPC. 6 orang menjawab menyukai free-to-play games, dan 5 orang menjawab menyukai pay-to-play games. 5 orang menjawab masih kesulitan dalam menyusun kalimat efektif. 3 orang menjawab sudah merasa pandai menyusun kalimat dan memparafrase. 1 orang menjawab sudah sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam profesinya. Dan 2 orang merasa kosakata baku yang sesuai EYD mereka kurang. Semua narasumber menjawab bahwa literasi bahasa Indonesia sangat penting. Semua narasumber setuju untuk pembuatan game sebagai media pembelajaran literasi bahasa Indonesia untuk usia 13 tahun ke atas.